Pesantren Tahfidzul Quran 7. Berikan tepuk tangan antum untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Wa rabbuna al-qail ar-rahman allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-mustafa al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim dan hormat serta cinta kami untuk keluarga besar Pesantren Tahfidzul Quran 7 Bogor, yang terhormat Kepala SPT Al-Ustadz Syauqi Hafizahullah, Ustadz Denny Suraman yang kami hormati. Syukran Ustadz, kita sudah sinergi hari ini. Impian kita terwujud satu frame bersama Yanbul Quran 7, para asatid, dewan guru yang kami hormati, and all of my people. Yang people hari ini siap belajar? Kalau antum siap belajar, silakan. Anam izin moving Ustaz ya. Kita mulai segmen pertama. Antum duduk dengan tegak. 2 menit dengan 3. 2, duduk dengan tegak. Nah, kalahkan spirit solo kemarin pagi. Semuanya fokus ke depan. People, angkat tangan kanan dengan kolamnya. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Pulpennya juga diangkat. Tanpa suara, tim kamera, tim multimedia silakan ambil gambarnya. Angkat tangan kiri dengan kurosahnya, buku tulisnya. Amazing. Tim multimedia ambil gambarnya. Silakan turunkan alat tulisnya. 3, 2, 1. Semuanya fokus ke depan dalam hitungan 5 mundur. Mbak Vera, Istana Bogor, silakan standby. 5, 4, 3, 2, 1. 1 jam ke depan akan menyelami samudra Yanbul Quran dengan kafah untuk hiasi langit Nusantara. Ketika antum melihat logo ini adalah logo yang antum bangga. Ketika antum melihat gambar yang muncul di zona belakang sana, di situ ada 3 logo yang antum bangga. Ketika anda munculkan gambar ini, wahai generasi Qurani, yang terbenak di otak antum adalah, Ustaz, 3 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu, antum pernah berada di gerbang Yanbul Quran dalam keadaan antum 0, gak tahu apa-apa. Atau antum bilang, Ustaz, anak sudah 5 tahunkah di Yanbul ini? Tapi anak sudah 1 tahun. Ustaz Afwan, Ustaz, anak baru santri baru di sini. Siapapun antum, awal mula masuk ke sini pernah menyapa gerbang Yanbul Quran di zona depan sana. Pernahkah antum tahu saat itu antum belum punya kawan, belum punya guru? Yang ada adalah orang tua yang antum bangga. Pernahkah antum ingat, pagikah antum hari itu, siangkah antum, atau malamkah antum? Dia pegang pundakmu, dia pegang pundakmu, kawan. Ibu itu mengatakan, nah, yang betah di pondok ini. Siapapun antum, berapa lama pun antum di Yanbul Quran ini, pasti orang tuamu pernah memegang pundakmu di gerbang sana. Nah, yang betah di pondok ini. Kalau antum mendengarkannya dengan hati, tak cukup dengan telinga, people, pasti akan antum rasakan adalah getaran cinta yang Allah tumbuhkan untuk kita. Mushaf yang antum pegang, setiap lembar yang antum bawa, di situ ada energi cinta orang tua. Tidak sedikit seorang ibu di Solo kemarin, ibu itu mengatakan kepada anaknya, "Nak, ibumu ini belum bisa sholat sempurna." Bapaknya pun mengatakan, "Nah,
bapakmu ini belum bisa baca Al-Quran, tapi aku mau anakku selama kau di pesantren, kau harus belajar dengan sempurna. Maka kalimat yang antum bawa di segmen 1 adalah selami samudra yanbul Quran ini dengan gafah untuk hiasi langit Nusantara. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Tulisan yang muncul di layar, yang muncul di banner bersama Ustaz Asep Rogia adalah spiritual motivation, bukan spiritual public speaking. Ustaz ini wallahi anak kapok Ustaz kalau anak tulis di belakangnya spiritual public speaking. Beberapa bulan yang lalu ada materi di Padang Payakumbuh, santrinya 2.500. Di situ tulisan di belakangnya spiritual public speaking. Antum tahu apa yang terjadi Pak Santi? Itu santri tatapan yang tidak enak dipandang manusia. Antum tahu kenapa? Karena mereka melihat tulisan public speaking dan di otak mereka adalah pasti di muhadharah. Antum tahu muhadharah adalah kegiatan yang tidak disukai santri. Antum tahu muhadharah itu adalah latihan pidato. Malam Jumat di Padang Payakumbuh adalah latihan pidato. Kamis sorenya banyak yang kumpul di bagian kesehatan. Pasti antum bilang, kok bisa kayak gitu Pak Evi? Iya, karena mereka takut bicara. Anak-anak SMP di luar sana, anak SMA di luar sana, ketika maju ke depan, apa yang terjadi? Terjadilah dia gempa 8,9 skala Richter. Antum tahu kenapa? Dia takut dilihat orang. Antum adalah generasi hufaz. Antum suatu saat akan menyelami setiap mushaf Al-Quran, lembaran di mushaf itu, dan antum mendapat predikat hafidh 30 juz. Ya salah. Di situ antum haflatul takharuj tertulis di tulisan tertera di sana. Prosesi wisuda untuk generasi yang Al-Quran, yang berkarakter. Maka harapannya nanti antum akan suatu saat di masyarakat antum tampil antum bawa nama Al-Quran, bawa yang ini untuk hiasi langit Nusantara. Berarti nanti ada segmen. Anda akan meminta dalam waktu 1 jam ke depan. I choose one of you. Anda akan meminta. Anak akhtar wahidan minkum. Anak akan meminta satu di antara antum untuk maju ke depan dan pegang ini mikrofon. Pasti banyak yang berdoa, ya Allah jangan sampai anak yang maju ke depan. Pasti antum bilang, gak mungkin Pak Happy. Antum perkenalan dulu baru bicara. Kita mulai ya kayak Mbak Vera, Istana Bogor, standby. Anak akhtar wahidan minkum. Siapa di antara antum yang hari ini dia sudah menghafalkan sekian juz Al-Quran, tapi dia juga bisa bicara di depan. Dia berkarakter kata-katanya, berkarakter bahasa tubuhnya, berkarakter bagaimana menyampaikannya, dan kita buktikan hari di Bibo. Saya menggunakan 1 detik ini. Bismillah ya kaya, fokus ke depan Bibo, duduk dengan tegak. Kita mulai. The first speaker yang pertama maju ke depan adalah ini dia orangnya. Pasti antum bilang, Ustaz, kita kan baru mulai Pak Happy. Kenapa kok tiba-tiba disuruh maju ke depan? Antum pasti bilang, Pak Happy kan baru tahu kami dan belum tahu siapa kami. Tapi saya menggunakan satu alat ini. Ada titik warna merah di zona atas sana itu. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ, berarti dia yang maju ke depan dan bicara. Mulai ini, mulai. Kalau udah kayak gini Ustaz, tak mungkin mereka ngantuk. Mereka lagi baca doa. Ada yang bilang Allahu Akbar, jangan sampai anak ya Allah. Siap ya? Standby. 5. Generasi berkarakter akan muncul di 5 menit pertama. 4. Titik warna merah ini bisa disayap kanan, bisa disayap kiri. 3. Semakin menondok itu akan saya pilih. 2. Saya itu bukan orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tolak ini mikrofon dan kau baca ke depan. Nah, antar. Hei yang Bu7, semua pundak tengok ke belakang, padahal lampunya belum nyala. Antum sudah terhipno gara-gara satu alat ini. Antum sudah terhipno, antum benar-benar fokus. Ada di antara antum yang lagi baca doa, ada juga yang baca ayat kursi.
Gara-gara alis warna merah ini. Tapi nanti ada segmen, Anda minta untuk maju ke depan. 3 kata yang kami tanyakan di segmen 2 adalah, ini dia Biba. Siap ya, ya? Ketika kami tanya, are you ready? Jawaban yang tuju adalah yes sir. 2 kata. Tunjukkan karakter antum di segmen 2 ini. Ketika kami tanya, are you ready? Jawaban antum adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Duduk dengan tegak people, tak ada yang nunduk ke bawah. Kita mulai. Are you ready? Yes sir. Fokus kembali tanpa melihat tengok ke belakang dan ke kiri. Semuanya fokus ke depan. Ismi Happy Chandra. Antum kalau datang ke Istana Bogor, nama saya adalah Chandra. Antum datang ke TV One atau ke Indosiar, nama saya adalah Chandra. Tapi kalau antum datangnya ke Sentul Bogor, nama saya adalah Happy. Ini nama anak di darat Happy, Ustaz. Kalau di udara Chandra. Jadi anak hidup di luar alam, sudah ya. Antum tanya lagi, Pak Happy, tugasnya sebagai apa? Anak berkiprah dari tahun 2008 di satu titik di Istana Negara Republik Indonesia. Kemudian sejak itu kami berkiprah sebagai MC kenegaraan dan belajar bagaimana kita untuk bicara, mengesankan, inspiring art. Pak Happy di istana ngapain aja? Antum pasti pernah mendengar di Istana Negara di saat acara KTT ASEAN, atau di Istana Bogor saat acara G20 di Bali kemarin, atau saat 17 Agustus. Antum pasti pernah mendengar ada suara seperti ini, Pak. Apapun itu, pasti karakternya unik dan tidak mungkin sama. Kami datang dari Tanah Kudus sampai ke Lombok Barat, sampai ke Aikman Lombok Timur. Pesantren-pesantren tahfidz yang kami hadir di situ, kami merasakan kesejukan dan ketentraman yang indah. Tapi antum harus paham people, karakternya pasti unik dan tidak mungkin sama. Karakter yang tuju nampak di 15 menit pertama kami bicara. Antum pasti bilang, Pak Happy Chandra, tahu dari mana karakter kami? Kan kau baru datang tahun kali ini ke sini. Anda bisa paham karakter antum itu dari cara duduk, mulai ini Ustaz nih. Terus saya kayak gini nih. Cara duduk, dari dia menyimpan tangan di mana itu nampak karakternya. Dan suratan mata. Duduknya antum menunjukkan karakter antum wahai generasi Quran. Cara antum tersenyum aja menunjukkan karakter. Karena apa? Setiap kami datang ke setiap titik, kita bisa menyimpulkan. Sayap kanan dibaca narasinya. Angkat voice antum. Wahid Isnani Salasa. Dibaca, mana suaramu kawan? Wahid Isnani Salasa. Antum masih ragu-ragu, mulai. Yang duduk depan anak antum tajam pada bidangnya masing-masing. Ada yang 1 hari dia bisa menghafal 1 lembar Al-Quran. Ada yang 1 bulan dia bisa menghafal 3 juz. Setiap antum yang duduk depan anak, cara duduk antum tajam pada bidangnya masing-masing. Ada yang suka olahraga, dia bertajam pada bidangnya. Dia yang suka bahasa, dia bertajam pada bidangnya. Kenapa? Setiap kami lulus show ke beberapa titik, kita bisa mengambil kesimpulan dari 2 benda ini. Antum lihat, yang benda yang pertama masih sayap kanan. Ini gambar apa nah? Gambar apa nah? Ini silet laha mazaya wan nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet adalah tajam, tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya, dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa antum pernah melihat di Jonggo ada orang nongkrong depan pohon? Antum tanya orang itu, Kang, lagi ngapain? Saya lagi menebang pohon dengan silet. Sampai lebaran tahun depan tidak selesai urusan. Yang kedua, antum lihat sayap kiri kami. Ini gambar apa nak? Suaramu low 30%. Gambar apa? Kapak ini dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak apa? 1 kali hempasan tumbang itu pohon. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Anda belum pernah dengar. Sadari Anda belum pernah dengar. Satri Gontor Putra melanggar dibotak pakai kapak. Antum langsung bangun ya. Berarti kesimpulannya apa? Antum yang duduk depan anak lakum mazaya wan nukson. Karakter antum Allah sudah ciptakan ahsanut takwim. Antum sudah sempurna mungkin. Tapi banyak di antara antum yang duduk depan kami, ada yang menghafalnya. Dia karakternya otak kanannya lebih dominan dibandingkan otak kirinya.
Orang yang otak kanannya kuat, dia yang menghafal Al-Quran harus duduk, walaupun di tempat ramai dia bisa menghafal. Tapi orang otak kiri, dia nggak bisa menghafal Al-Quran di tempat ramai, dia harus diam, tenang, duduk, baru bisa menghafalkan murojaah Al-Quran. Antum otak kanan atau otak kiri? Yang merasa otak kanan, di tempat manapun saya bisa menghafal Al-Quran, di lantai 1, 2, 3, di tempat ramai pun bisa menghafal Al-Quran, angkat tangan. Ini nggak ada yang otak kanan. Oh, berarti otak kiri semua tuh ya? Atau nggak tahu otak kita di mana selama ini, kan? Berarti kesimpulannya, azwaja, Allah menciptakan kita azwaja, people. Antum selalu menyebutkan ayat dalam Al-Quran, azwaja, berpasang-pasangan. Karakter antum gak mungkin sama. Wahai Rois Madrasah yang terhormat, Ustaz Jadi Direktur, para asatidz yang kami bangga, mereka diciptakan azwaja. Karakter antum anwa, beragam. Azwaja, berpasang-pasangan. Ana orang otak kanan, pasangan ana, istri ana orang otak kiri, kawan. Ana sering ngomong, istri anak pendiam, dia otak kiri. Orang otak kiri jarang ngomong. Istri anak kalau ditakol baru bicara. Ana orang otak kanan suka ngobrol. Antum bisa bayangkan kalau Allah menciptakan istri anak yang otak kiri kanannya juga kuat sama dengan anak. Ana orang otak kanan, istri otak kanan. Antum bisa bayangkan apa yang terjadi dalam rumah. Anak motivator, istriku motivator. Antum bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain di situ. Antum ada ustadz, ustadznya otak kanannya kuat. Masuk ke kelas, orang di kelas satu kelas itu anak-anaknya otak kanan semua, pasti ramai. Atau ustadznya pendiam, otak kiri dominan, masuk ke kelas, itu ada anaknya, otak kiri juga. Semua pendiam, masuk ke kelas, gak ada yang bicara. Diam semua, saling tatap gitu ya, kayak semua mengeningkan cipta. Berarti antum ingin menjadi generasi yang Quran yang berkarakter. Selama setiap karakter Al-Quran, setiap lembarannya, karakter kawan-kawan antum itu yang maha indah. Karena apa? Antum lihat, gara-gara satu slide ini berkumpullah anak-anak UI Universitas Indonesia. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk apa? Mencari karakter itu. Ada yang hufat, para penghafal Al-Quran dari beberapa pesantren, jauh-jauh dia dari Jawa Tengah, jauh-jauh dari kampus Sumatera Utara. Pak Chandra, aku sudah menghafal bagian-bagian dari Al-Quran, tapi ingin tahu Pak, saya karakternya di mana. Datang dari Padang Payakumbuh, mereka jauh-jauh dari Padang, mereka harus berbayar 750.000 masuk ballroom. Hanya untuk apa? Mengangkat kedua tangan. Dengan cara apa? Antum lihat anak-anaknya, mereka mengangkat kedua tangan selama 2 jam di situ, people. Antum gak perlu datang ke UI, harus berbayar, mahal pula kawan. Cukup di sini, tapi fokus. Siap? Jangan sampai gagal ya. Tim multimedia silakan ambil video dan movie-nya. Kita mulai. Simpan semua di tangannya, Kak. Kita mulai dalam hitungan 3 mundur. Ketika 3 mundur, antum angkat kedua tangannya sama seperti mereka, karena filosofi mengangkat kedua tangan ada generasi Qurani. Yang pertama apa? Semangat. Yang kedua apa? Sehat. Yang ketiga apa? Cerdas. Generasi Qurani. Yang berikutnya apa? Terampil. Generasi Qurani yang berikutnya apa? Karakter generasi Qurani ada di segmen ini. Dia semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Al-mutakhalliqina bi akhlaqin karimah. 3. 2. Kita mulai dari sekarang dulu. Amazing. Ya, maka kedua tangan hari ini generasi Qurani yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Berarti kalau ngangkat kedua tangannya setengah-setengah, kesehatannya setengah-setengah. Mulai. Oh, siapa kaya? Ketika Anda bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Ketika Anda bilang tutup, tanganmu langsung tutup. Kita mulai. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai. Banyak di antara kau yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Mulai. Tutup. Latih otak kadanmu, kawan.
Latih otak kirimu, latih mesin kecerdasan otak yang Allah siapkan untukmu, people. Tutup, 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 buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai. Ada anak antum Ustaz yang buka tutupnya sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Ada antum buka tutupnya sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah. Berarti dari sini nampak ada karakter antum yang ketika antum murojaah, mata antum ke kalimat-kalimat bait-bait Quran, otak antum gak tahu kemana. Ada di antara antum dia fokus banget, tapi ada juga di antara antum yang fokus bukan otaknya, matanya saja dia fokus, tapi otaknya nggak tahu kemana. Paham tuh? Habis zuhur, anak UI kumpul lagi kawan. Mereka simple, melatih mesin kecerdasan otak apa? Dengan apa? Dengan satu segmen dari jam 1 sampai jam 3, 3.500 orang kumpul di sini. Apa yang mereka lakukan? Latihan aplaus hipnotik. Mensinergikan antara auditori, apa yang mereka dengar, dan visual, apa yang mereka lihat. Yuk, lakukan di sini. Jangan sampai gagal ya kalian. Yang mau mulai. Fokus banget anak-anak antunya. Ada yang, Allah Akbar, ini apaan lagi ya Allah. Ini anak udah setengah jam, mereka fokus banget gitu ya. No one sleeping. Nah, urusan kita belum selesai. Mulai. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum satu kali. Selamat pagi. Antum masih ragu-ragu ke auditorium hanya 20%. Selamat pagi. Selamat pagi. Antum masih fokus. Tembak tuh otak antum. Selamat pagi. Amazing, I like it. Antum percaya atau tidak? Alan Barbara, pakar bahasa tubuh dunia, mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Generasi Qurani yang berkarakter, generasi Qurani yang punya self confidence, fiqhatun nafas, percaya diri yang powerful. Kita mulai. Selamat pagi. I like it. Selamat pagi. Anak yang bindep hari ini Ustaz. Selamat pagi. Antum masih fokus ini, jangan sampai gagal. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan yang ku-7 2 kali. Selamat siang, selamat pagi. Hilangkan semua permasalahan yang muncul adalah saya harus memperbersihkan otak kami biar fokus dengan Al-Quran. Selamat pagi, selamat siang. Aku masih aman people. Dari yang terakhir, ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Kemarin di kantor putri semua fokus ke depan melototin anak. Tapi ketika selamat malam dia langsung astagfirullahaladzim ya Allah gitu ya. Jangan sampai terjadi di yang 7. Kita mulai people. Jangan sampai gagal. Ingatkah kata Pak Ebi Chandra, banyak yang menghafal Quran hanya matanya tapi hatinya nggak ikut menghafal. Banyak yang menghafal Quran, dia melihat matanya ke mushaf tapi hati dan otaknya tak tahu kemana. Selamat pagi. Subuh melototin anak hari ini Ustaz. Selamat siang. Selamat siang. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'i yang dulu ala sihat. Kalau tepuk tangan bareng, udah pasti benar. Kiri dulu. Turunkan tangannya, brother. Tenang kawan, tenang. Karena masih ada waktu, Ustaz MC, masih ada waktu. So, kita mulai lagi lah. Standby kan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Antum salah, maju ke depan. Antum buka tutup, buka tutup, buka tutup. Tak ada orang yang tahu kalau kau salah, kecuali kami yang di depan yang bisa mengcapture. Ayo salah. Tapi ketika tepuk tangan, yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri, itu musibah bagi dia. Tadi antum buka tutup, antum salah. Kanan kirimu, depan belakangmu, tak ada yang tahu. Antum menghafalkan bait-bait Al-Quran, tiba-tiba antum salah. Kadang orang kanan sekelilingmu nggak ada yang tahu. Tapi ketika antum merojaah takdim kepada ustaz, ustaz mau tahu, nah salah kamu saya.
Ulangi. Kita mulai kayak Bismillahirrahmanirrahim. Salah, maju ke depan. Anak akan membacakan beberapa ayat atau melanjutkan ayat itu. Semakin deg-degan atau ya. Resep saya ini ya. Selamat pagi, selamat siang, semuanya selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Ini cara mendiamkan antum. Antum fokus banget, kenapa? Antum menunggu malamnya dari tadi, betul? Antum fokus, ya Allah, Pak Happy mana malamnya ini? Ini tadi pagi, selamat pagi, selamat malam. Gitu ya. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Yang 27. Walaupun saya kan banyak yang keliru tadi, tapi saya kiri pun ada yang tangannya hampir nempel juga jadi. Nggak jadi anak. Ya, Masya Allah. Siap kan? Bismillah. Kita mulai. Udah tangannya turun kan kawan, udah selesai. Jangan sampai zuhur kita tepuk tangan terus. Kak, tulisan yang muncul adalah ini dia Bego. Ada yang bisa baca? Siapa yang tahu artinya? Apa nah? Kekuatan impian kah? Anak minta itu santri-santri, para orang tua antri kak di ballroom Senayan hanya ingin mengikuti acara kami. Mereka mengatakan pada bicara, yang saya suka dari acaramu adalah the power of dream. Di Menara 165 Jakarta kemarin kah, mereka antri di lantai 1 untuk menuju ke lantai 25. Hanya untuk apa? Saya ingin melihat the power of dream. Antum sekarang duduk dengan tegak. Antum melihat ke tulisan sana. Setiap antum yang duduk depan anak, sayap kanan, sayap kiri, yang punya blazer, kau bangga dengan blazermu di belakang sana. Tapi ingatkan, antum punya impian. Dari Sabang sampai Merauke, pesantren tahfidz kami keliling di Indonesia, termasuk di beberapa titik di Indonesia, bahkan di luar negeri. Ada pesantren-pesantren kecil, mereka punya impian. Saat acara wisuda, mereka kumpul di situ. Apa yang terjadi? Ini tayangannya Bima. Kami capture tayangan audiovisual the power of dream dari Sabang sampai Merauke. Ternyata mereka bangga bisa menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka menunjukkan karakternya di depan orang tua. Mereka menunjukkan karakternya di depan guru. Mereka menunjukkan karakternya, akhlaknya di depan semua para hufaz. Jadi tayangan dari Sabang sampai Merauke. Antum melihatnya dengan hatinya dan fokus ke layar ini. Silakan. Anakku sayang, engkau menjadi hafiz Quran. Syukur tak tertahan dengan dekatmu sayang. Ku restui engkau berjuang di pesantren, buatlah sayang. Oh belum, ini masih tayangan video. Terus tayangan video sampai lagi bro. Mimpi yang kau tanam jauh di hati terdalam, berikan imamku tak sepasang. Antum bisa melihat ketika dia memeluk orang tua, dia menunjukkan karakter dan akhlaknya. Dia menunjukkan karakternya di depan guru, karena punya impian menjadi para hufaz selama dia di pesantren. Kalau antum bisa melihatnya dengan hati, antum melihat anak ini, dia sampai berlinang air matanya, melafadzkan, menghafal setiap bait-bait Quran, karena kerinduannya ingin menjadi anak yang dia bangga. Kapan itu terjadi Pak Yabi Chandra? Sejak Kamerun Show sampai sebelum pandemi COVID-19. 2019 akhir
selesai usaha kami di beberapa pesantren tahfidzul Quran. Setelah mengcapture gambar ini, qadarullah azza wa jalla tahun 2020 muncul